Kita ke informasi berikutnya, diduga akibat kelebihan beban, sebuah truk kontainer menabrak 4 warung dan gerobak di Bogor. Sementara di Bekasi, sebuah truk kontainer yang ditinggal sopirnya makan, berjalan mundur dan menabrak seorang balita dan pedagang. Sebuah truk kontainer menabrak 4 warung dan gerobak pedagang di Jalan Raya Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Muatan peti kemas nyaris terlepas dan melintang di jalan. Sebelumnya kontainer bermuatan bahan garmen ini tengah parkir di jalan menanjak. Usai ditinggal pengemudinya, badan truk mendadak mundur hingga menghantam bangunan di belakangnya. Dari keterangan supir, diduga truk kelebihan badan muatan hingga rem tak berfungsi baik. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di jalur utama Ciawi Sukabumi macet total di kedua arah selama lebih dari 2 jam. Kecelakaan ini ditangani unit laka Polres Bogor. Ya, pemirsa, puluhan mantan karyawan dari total 1.000 orang yang di-PHK melaporkan pungutan liar uang pesangon mereka ke pihak perusahaan. Pihak perusahaan berjanji akan memproses manajer dan pihak serikat pekerja yang meminta uang. Sementara karena terserang rayap, atap 3 ruangan sekolah dasar di Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba ambruk saat kejadian. Seluruh siswa dan guru sedang berada di luar ruangan. Selengkapnya dalam Indonesia 24 Jam. Sebanyak 1.000 karyawan PT Changsin Indonesia yang berlokasi di Desa Gintung Kerta, Karawang, Jawa Barat dimintai uang pungutan pasca mereka di-PHK. Para buruh dipungut uang oleh manajer dan serikat buruh perusahaan senilai 10% dari total uang pesangon. Uang pungutan bervariasi mulai dari 7 juta rupiah hingga 11 juta rupiah tergantung besarnya pesangon yang diterima. Rabu siang, puluhan mantan karyawan PT Changsin Indonesia kembali mendatangi perusahaan didampingi anggota DPRD Kabupaten Karawang, Tatang Taufik. Jika tidak menyetorkan uang yang diminta, manajer dan serikat buruh akan menahan kartu ATM, KTP, dan kartu keluarga milik karyawan. Saat dikonfirmasi, Susilo, leader HR PT Changsin Indonesia, berjanji akan menindak tegas calo atau pelaku pungli yang merugikan mantan karyawan. Terserang rayap, atap 3 ruang sekolah dasar di Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba ambruk. Beruntung, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa karena seluruh siswa dan guru sedang berada di luar 3 ruangan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sejumlah bangku dan meja belajar siswa rusak akibat tertimpa puing-puing atap yang ambruk. Ketiga ruangan, yakni ruang kelas 3, laboratorium, dan perpustakaan tidak dapat digunakan oleh para siswa. Kegiatan belajar mengajar kini memanfaatkan ruang musola dan ruang serbaguna. Akibat tidak membayar utang sebesar 350 juta rupiah, tanah dan rumah yang ditempati kepala desa di Kabupaten Gresik dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, Jawa Timur, Rabu siang. Jurusita PN Negeri datang bersama pemohon dan kuasa eksekusi, yaitu Koperasi Serba Usaha Sentra Makmur Surabaya, Jawa Timur. Awalnya proses pembacaan putusan eksekusi berjalan lancar, namun Hajir, salah satu kerabat, mendadak melarang termohon eksekusi untuk menandatangani serah terima rumah dan tanah. Kerabat termohon juga mengusir petugas jurusita. Oleh termohon, uang pinjaman digunakan untuk bisnis usaha kayu bakar dengan angsuran selama 3 tahun. Saat pandemi COVID-19, termohon eksekusi tidak bisa membayar akibat usahanya gulung tikar pada tahun 2019 lalu. Pihak koperasi kini menanti pelunasan utang senilai 275 juta rupiah sebelum mengajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.